A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat ngaji tuntas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan belajar membaca Al-Qur'an kita, dan pada kesempatan video kali ini kita akan mengupas tuntas beberapa kesalahan yang biasanya dilakukan oleh orang yang membaca surat Al-Fatihah. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan khususnya untuk guru-guru ngaji Al-Quran dan orang-orang yang berjasa dalam pembelajaran Al-Quran, wabil khusus Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi, Kiai Haji Asad Umam, dan guru-guru ngaji yang lainnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya, dan yang masih hidup mudah-mudahan Allah berkahi kehidupannya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat ngaji tuntas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim, tentunya kita sudah sangat familiar dengan surat Al-Fatihah. Karena 17 kali minimal kita membaca surat ini dalam sehari semalam. Namun sangat disayangkan, justru banyak di antara kita ternyata masih salah ketika membaca surat Al-Fatihah ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas tuntas, kita akan belajar kesalahan apa saja yang mungkin kita lakukan atau kita baca ketika kita membaca surat Al-Fatihah ini. Baik, kita langsung masuk kepada pembahasan 22 kesalahan di dalam membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah diawali dengan lafaz basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Namun karena lafaz basmalah sudah saya bahas pada video sebelumnya, oleh karena itu pada video kali ini saya hanya akan membahas materi 22 kesalahan dalam membaca surat Al-Fatihah ini dimulai dari ayat kedua. Ayat kedua, surat Al-Fatihah berbunyi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada 3 kesalahan ketika membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa itu? Yang pertama adalah memantulkan bunyi lam sukun, yang ini ya, perhatikan. Lam sukun pada lafaz alhamdu ini. Jadi membacanya alhamdu itu salah, tidak tepat ya. Berikutnya yang kedua, salah menyebut bunyi huruf H pada lafaz alhamdu. Jadi bukan alhamdulillah, alhamdulillah. Yang betul adalah alhamdu, ham, keluar udara dari mulut. Hamdulillah, alhamdulillah ya. Berikutnya, kesalahan ketiga pada ayat kedua ini adalah salah menyebut bunyi huruf ain pada lafaz Rabbil Alamin ya. Kadang-kadang orang yang belajar Al-Quran tidak mau repot, kadang membaca Al-Quran kadang-kadang nggak mau repot. Akhirnya membacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Padahal di sini menggunakan huruf ain ya. Jadi di sini harus ditekan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin, bukan alamin. Itu kesalahan yang ada pada ayat kedua surat Al-Fatihah. Berikutnya, kita beranjak ke ayat ketiga yang berbunyi Ar-Rahmanir Rahim. Apa saja kesalahan
pada ayat ketiga ini. Ada dua kesalahan yang biasanya diucapkan oleh orang yang membaca Al-Quran. Yang pertama adalah salah membaca huruf ha sukun pada lafaz Ar-Rahman. Meskipun ini sudah dibahas ya, pada lafaz basmalah, Ar-Rahmanir Rahim ini ada di lafaz basmalah. Ya, sudah kita bahas. Tapi kita ulang sedikit, tidak apa-apa. Yang kedua, salah membaca huruf ha pada lafaz Ar-Rahim. Nah, ini sering dilakukan. Ar-Rahmanir Rahim. Tentu saja itu tidak tepat. Jadi yang betul adalah Ar-Rahmanir Rahim. Haknya harus keluar udara dari mulut kita. Ar-Rahmanir Rahim. Berikutnya, kita beranjak ke ayat keempat. Ayat keempat berbunyi Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ya, perhatikan di sini. Apa saja kesalahan yang biasanya dilakukan atau diucapkan oleh orang yang membaca Al-Quran? Yang pertama adalah tidak jelas di dalam membaca bunyi maliki, lafaz maliki. Apa yang biasa dibaca? Bukan maliki kadang-kadang. Maleke. Jadi leke, bukan liki. Padahal ini menggunakan harokat kasroh. Li dan ki. Lam dan kafnya ini menggunakan harokat kasroh. Jadi maliki yau. Ya. Yang kedua, pada ayat keempat ini kesalahan pada ayat keempat adalah tidak jelas dalam membaca bunyi lafaz yaumi. Kata yaumi, perhatikan di sini. Fathah ini ya, diikuti waw sukun, dibaca au. Karena ini huruf ya, maka dibaca yau. Jadi au, ada u-nya ya, waw, suara wawunya. Bukan yao. Nah, banyak atau kadang-kadang ada di antara pelajar, siswa, ketika membaca yau, ini jadi yao. Maleke yau. Nah, ini tentu saja tidak tepat. Ya. Berikutnya, kita beranjak ke ayat berikutnya, ayat kelima, yang berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa saja kesalahan yang biasanya diucapkan oleh orang yang membaca Al-Quran pada ayat kelima surat Al-Fatihah ini? Yang pertama adalah tidak menekan bunyi huruf ya bertasydid pada dua lafaz iyyaka. Yang biasa dibaca adalah dipanjangin kadang-kadang. Iyyaka na'budu wa iya. Nah, tentu saja ini tidak ada yang dibaca panjang di i-nya ini ya. Huruf hamzah ya tasydid tidak dipanjangin tapi ditekan. Iyyaka na'budu wa iya. Jadi dua lafaz iyyaka ini kadang-kadang ketika membaca itu tidak ditekan ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikutnya, kesalahan kedua pada ayat kelima surat Al-Fatihah adalah tidak menekan bunyi huruf ain sukun pada lafaz na'budu. Sekali lagi, pada ayat kelima ini kata-kata na'budu, perhatikan di sini, menggunakan ain, huruf ain bukan hamzah. Nah, ketika membaca, banyak orang membaca iyyaka na'budu. Tentu saja itu jadi merubah huruf ya. Kalau na'budu pakai hamzah jadinya. Sedangkan di sini menggunakan ain. Jadi iyyaka tekan na'budu ya. Berikutnya, kesalahan ketiga atau kesalahan terakhir pada ayat kelima surat Al-Fatihah adalah salah menyebut bunyi huruf ain pada lafaz nasta'in ya. Jadi kadang-kadang membacanya udah gampang aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, tentu saja itu tidak tepat. Jadi harus ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in karena menggunakan huruf ain.
Berikutnya, pada ayat ke-6, lafaz ihdinas siratal mustaqim atau mustaqim. Nah, ini kita sudah beranjak ke ayat ke-6. Ayat ke-6 dan ayat ke-7 surat Al-Fatihah ini merupakan ayat-ayat yang sangat sulit sebenarnya. Agak sulit dilafazkan atau diucapkan kecuali oleh orang-orang yang fasih mengucapkannya. Perhatikan di sini. Kesalahan yang biasanya dilakukan atau bukan biasanya sering dilakukan, sering diucapkan ketika membaca ayat ke-6 surat Al-Fatihah adalah salah menyebut bunyi huruf shad pada lafaz ihdinas shad ya. Perhatikan mulut saya ketika menyebut shad sedikit atau banyak mulut akan sedikit maju ya. Terdorong ke depan, shad. Memang ada yang mengatakan shad itu nggak perlu dimonyongin. Tapi saya pribadi ketika dapat dari guru saya, ketika shad itu monyong sedikit atau banyak. Shad. Ihdinas siratal ya. Salah menyebut bunyi huruf shad pada lafaz as-sirata. Yang sering dibaca adalah ihdinas siro, pakai sin kalau begitu. Tentu saja tidak tepat. Berikutnya, kesalahan kedua pada ayat ke-6 surat Al-Fatihah ini adalah salah menyebut bunyi huruf to pada lafaz as-sirata. Pada pertemuan yang lalu saya sudah membahas ketika membaca lafaz ta'awudz, huruf to ini penyebutannya pipi kita, kedua pipi kita itu ketika menyebut to itu seperti ada pergerakan di sini, melendung ya, balon pecah. Ihdinas siratal ya, bukan sirato. Ihdinas siratal ya, tentu saja itu tidak tepat ya. Banyak orang yang tidak mau repot menyebut to itu. Udah ihdinas siratal. Nah, tentu saja itu tidak tepat. Berikutnya, kesalahan terakhir yang ada pada ayat ke-6 surat Al-Fatihah adalah salah menyebut bunyi huruf qaf pada lafaz al-mustaqim. Ya. Al-mustaqim di sini menggunakan huruf qaf. Perlu diketahui pada ayat ke-6 surat Al-Fatihah ini ada 3 huruf isti'la ya namanya, shad, to, dan qaf ya. Di sini qaf ini harus jelas. Bahasa saya orang Betawi, Bekasi itu medok menyebut huruf qaf, bukan mustaqim. Nanti jadi kaf, tapi mustaqim. Perbedaannya adalah kadang-kadang ketika saya mendapatkan itu ketika menyebut huruf qalqal huruf isti'la, huruf qaf berharokat kasrah harus monyong. Qim, dari maju ke mundur. Mustaqim. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa untuk huruf qaf tidak perlu monyong. Artinya tidak perlu dari monyong, udah langsung qim ya. Silakan saja. Mau baca yang mana, saya mempersilahkan. Yang penting ada medoknya. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh, mustaqim juga silahkan ya. Yang penting bukan mustaqim ya, karena kalau mustaqim berarti menggunakan huruf kaf ya. Berikutnya yang terakhir adalah ayat ke-7. Nah, ini puncak kesulitan ketika membaca surat Al-Fatihah adalah di ayat terakhir. Saya mencatat ada 9 kesalahan ketika membaca ayat ke-7 atau ayat terakhir surat Al-Fatihah ini. Apa saja 9 kesalahan tersebut? Yang pertama, salah menyebut huruf shad pada lafaz sirata. Nah, ini tadi sudah kita bahas sebenarnya di ayat sebelumnya. Jadi kalau sudah di ayat ke-6 tadi salah, maka di ayat ke-7 ayat terakhir juga salah. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Siro, nah itu shad. Ya, bukan siro. Ya, siro pakai sin atau syiro pakai shin. Ya.
Jadi harus sira, sod, sira. Berikutnya, kesalahan kedua, salah menyebut huruf to pada lafaz sirato. Sama juga, ya. Seperti pada ayat ke-6 tadi. To, bukan to. Nah, itu salah. Yang berikutnya, kesalahan ketiga, salah menyebut huruf zal pada lafaz siratal ladzi. Kemarin sudah dibahas untuk huruf zal, ya, a'udzu alladzina, lidah kita dikeluarkan, ujung lidah dikeluarkan sedikit, ya. Gigi lidah kita menyentuh gigi atas di gigi bawah, ujungnya zal. Siratal ladzi. Nah, itu yang betul, bukan lajina atau lazina. Nah, jadi salah, ya. Berikutnya, kesalahan keempat pada ayat ke-7 surat Al-Fatihah ini adalah memantulkan bunyi huruf nun sukun pada lafaz an'amta. Ada juga ini membaca siratal ladzina ana. Itu tidak betul. Jangan dipantulkan. Sekali lagi, nun sukun bukan huruf qalqalah, ya. Huruf qalqalah hanya 5, tapi nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, mudah-mudahan. Berikutnya, kesalahan kelima yang ada di ayat terakhir atau ayat ke-7 surat Al-Fatihah adalah salah menyebut huruf ain pada lafaz an'amta. Kadang-kadang nggak mau repot. Siratal ladzina an'amta. Ya, itu seperti orang yang nggak ngaji sebenarnya ketika orang membaca Quran seperti itu. Ya. Siratal ladzina an'amta. An pakai hamzah di sini, ya. Hamzah. Sedangkan amta pakai ain. An'amta, ya. Bukan an'amta. Apalagi kalau ini tadi dipantulkan ya Allah. Salah, ya. Berikutnya, kesalahan kelima, mohon maaf, salah ketik ini. Harusnya nomor 5 ini, kesalahan ke-6. Ya, kesalahan ke-6 adalah salah menyebut bunyi huruf ain pada dua lafaz alaihim. Pada ayat ke-7 surat Al-Fatihah ada dua lafaz alaihim. Alaihim ini, ya, perhatikan di layar, dan alaihim yang ini. Nah, ainnya tidak jelas. Siratal ladzina an'amta alaihim, salah, ya. Nah, memang di surat Al-Fatihah ini banyak huruf ain. Jadi kalau tidak bisa menyebut ain, maka sulit kita dianggap fasih atau dibilang fasih untuk membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Jadi yang betul adalah alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, ya. Jadi alaihim bukan alaihim. Alaihim bukan, ya. Berikutnya yang ke-7 harusnya ini, ya. Ini mohon maaf, ini saya salah ketik. Yang ke-7 adalah salah menyebut huruf ghain pada lafaz ghairi. Nah, ini kadang-kadang kalau membacanya yang banyak itu adalah ghairi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil. Waduh, kasar banget nyebut ghairil. Yang betul adalah gho, ya. Ketika kita mengucapkan salat maghrib itu sebenarnya pakai ghain, ya. Maghdubi, ya. Meskipun ketika kita lagi berbicara sehari-hari tentunya tidak mengucapkan salat maghrib terlalu berat, ya. Artinya ketika kita membaca Al-Quran, ghairil bukan ghairi. Ketika salah ghairi menjadi ghairi masih lumayan, atau artinya masih tidak merubah arti. Yang berat ketika membaca khairi. Nah, ini ada ditemui. Ada seorang imam baca khairi. Itu jadi merubah arti. Sehingga akibatnya bisa jadi tidak sah sholat kita. Kalau dalam sholat, ya. Karena khairi artinya baik. Ghairi artinya bukan. Jadi jauh artinya. Ya, jadi kalau ghairi masih bahasa bekas itu masih mendingan, masih lebih bagus, lebih baik. Tentunya yang fasih adalah ghairi.
Ghairil ghoi ya, ghoi. Berikutnya ke-8, sekali lagi ini saya salah ya. Salah ngetik. Ke-8 memantulkan bunyi huruf ghain sukun pada lafaz al-maghdubi. Nah, ghairil nggak boleh. Atau ghainnya udah bagus, tapi ada gha-nya, nggak boleh juga. Ghairil ada gha-nya, nggak boleh. Harusnya gimana? Bersih dari tawallud, bersih dari dipantulkan. Ghairil ya. Nah, ini termasuk huruf isti'ala. Jadi ketika disebut meskipun barisnya sukun, bibir itu agak maju. Tapi ada yang mengatakan nggak perlu maju. Ya silakan saja ya. Bisa sebenarnya ghairil sama saja ya. Ghairil atau mau boleh saja. Yang penting fasihnya ya. Mau sama saja. Ghairil maghdubi. Nah, itu ya. Ghainnya jangan dipantulkan. Nah, ini juga paling banyak ketika saya mengajar anak-anak itu. Ghairil magedu. Masya Allah. Berikutnya adalah kesalahan terakhir di ayat ke-7 surat Al-Fatihah ini adalah ke-9 ya, kesalahan ke-9 adalah salah menyebut huruf dhad pada lafaz al-maghdubi dan waladdallin. Nah, ini saya sampaikan tadi di ayat ke-7 ini puncak kesulitan ketika membaca surat Al-Fatihah karena terdapat banyak huruf-huruf yang sulit diucapkan, khususnya bagi orang yang baru belajar Al-Qur'an. Tentunya perlu pelatihan, latihan sehingga bisa fasih menyebut huruf-huruf yang sulit ini. Jadi bod sama saya berpendapat menyebut bod sama seperti kita menyebut to ya. Bod cuma untuk ketika huruf asli ada kol-kolannya bod. Tapi kalau to enggak ya. To, bo hampir sama. Bentuk mulut pipi kita di sini bergerak. Bo. To ya. Ada melembungan ya. Gelembungan di pipi kita. Do, to ya. Ghairil bukan magdu. Magdu berarti pakai dal di sini. Tapi maghdubi. Ya, ghairil maghdubi bukan magdubi. Magdubi pakai dal berarti. Ya, jadi salah nanti. Ya. Dan terakhir ini dhad yang kedua waladdo bukan walado ya, salah, tidak fasih menyebutnya ya. Jadi yang betul adalah ghairil maghdubi alaihim waladdo ada nya, bukan walad ya, beda. Waladdallin ini mad lazim mustaqal kilmi, tapi pembahasan waladdallin ini insyaallah pada pertemuan selanjutnya, insyaallah kalau ada waktu akan kita bahas mengenai waladdallin ini ya. Jadi ini terakhir kesalahan, kita ulang dari ayat ke-7. Perhatikan mulut saya, pergerakannya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kalau nggak kuat kita berhenti di sini. Kita ulangi di sini. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin. Demikian kesalahan-kesalahan pada ayat ke-7. Ada 9 kesalahan. Ini mohon maaf, ini saya salah ketik, jadi di sini ada 8 padahal ini 9. Berikutnya kita akan membaca secara keseluruhan suratul Fatihah dari basmalah sampai waladdallin, dan kita tambah dengan lafaz ta'awuznya. Perhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di sini kita perhatikan saja, ikuti pergerakan kursor yang saya tunjuk ya.
tanda panah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Sahabat ngaji tuntas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian materi pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.